Nah, ini bocornya di sini, Lur. Ini kelihatan ini. Ada gelembung-gelembung. Nah, ini berarti tinggal mungkin kita kencengin lagi water murnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Cahyo. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang instalasi gas untuk dapur, restoran, kafe, ataupun hotel. Nah, kebetulan saya ada di villa di belakang saya ini. Nah, kebetulan di sinilah untuk instalasi gasnya. Simak terus videonya. Nah, ini dia kitchennya. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan untuk instalasi gasnya, untuk instalasi gas sebuah restoran ataupun kafe, itu kalau kita mau bikin itu, yang pertama langkah awalnya itu kita harus tahu jenis-jenis kompornya atau jenis-jenis peralatannya. Nah, di sini kebetulan ada beberapa unit kompor. Nah, yang di pojok sana itu kita lihat ya. Ini ada kompor kombi. Ini mereknya Nayati. Ya. Di sini grill, ini griddle atau flat grill. Yang di sini 4 burner with oven. Nah, ini ovennya kebetulan ada elektriknya. Dan ini kompor ini 1 unit. Nah, 1 unit, 1 titik gas. Nah, ini gasnya itu low pressure. Nah, itu bisa diketahui dari bander-bandernya. Ini low pressure, bukan high atau medium pressure. Nah, di sebelahnya sini, ini ada kompor with oven 4 burner. Ini mereknya saya lupa, ini apa mereknya, nggak tahu. Pokoknya bentuknya seperti ini. Nah, ini low pressure juga, bukan high pressure. Nah, di sini ini ada kompor wok. Nah, kompor wok ini atau kompor kuah liring ini mereknya Gourmet Master. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini. Kompor wok atau kuah liring itu ada 2 macam atau 2 jenis, yaitu high pressure dan low pressure. Begitu, Lur. Nah, di sini ini kompor woknya itu low pressure. Itu kenapa dijuluki low pressure? Di sini bisa terlihat dari burnernya sendiri, Lur. Nah, ini burnernya ini kalau sekilas dilihat itu seperti high pressure, Lur. Tapi dilihat di sisinya burner ini ada pilot. Ada pilot. Nah, pilot triple flash ini namanya pilot triple flash. Ini menunjukkan dia low pressure, bukan high pressure. Jadi untuk kompor wok ini memakai low pressure, bukan high pressure. Hati-hati ya, Lur ya, untuk instalasi gasnya biar gak salah. Soalnya kalau low pressure habis itu gasnya dikasih high pressure, biasanya sealnya yang di sini nih, di gas valve-nya ini biasanya sobek, Lur. Atau kalau enggak sealnya lepas, jadinya bocor gasnya. Ini untuk kompor kuah liring atau kompor wok. Nah, di sebelah sini ini ada deep frying atau deep fryer single tank standing. Ini jelas dia low pressure. Nah, dia low pressure ininya, tekanan gas untuk konsumsinya si deep fryer ini. Ini ada stand table untuk oven. Yang di sini pizza oven. Ini pizza oven tapi tidak pakai gas, melainkan dia elektrik, pakai elemen, pakai listrik. Nah, ini pakai listrik, Lur. Ini handle-nya ada di sini nih. Nah, ini dia, Lur. Ini mereknya ini nih, Dynamax. Ini untuk
deck oven. Nah, untuk perhitungan regulatornya sendiri, maaf lor, ada suara bor di proyek di sebelah. Untuk perhitungan regulatornya sendiri berapa kilo itu katakanlah kita hitungannya begini lor. Untuk detailnya nanti ada hitungannya sendiri, tapi paling enggak hitungan kasarnya itu begini lor. Satu kompor ini anggap 2 kilo, ini 2 kilo, ini 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, sama ini 2 kilo. Berarti total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali 2, 12 kilo. Nah itu untuk regulatornya itu kapasitasnya itu 12 kilo lor. Tapi saran saya kalau bisa jangan ngepres, syukur-syukur dilebihin. Jadi regulatornya itu misalkan mau instalasi gas sendiri, itu cari yang di atas 12 kilo, karena hitungan kasarnya kita 12 kilo di sini. Kita belinya 14 atau yang 16 kilo. Tapi juga jangan juga terlalu besar. Misalkan ini 12 kilo, kita belinya 32 kilo. Nah, itu nanti sayang di ininya, terlalu banyak pengeluarannya, biayanya. Jadi kita lebihin tapi nggak begitu banyak. Begitu lor. Nah, ini dia untuk sentral gasnya atau header gasnya. Nah, di dalam tadi itu kan ada 12 kompor. Itu kita bisa pakai 2 titik tabung. Jadi satu tabung gas di sebelah kanan, satu tabung gas di sebelah kiri. Nah, seperti itu lor. Nah, untuk nama-namanya sendiri, nah ini selang ini namanya selang pigtail hose, atau kata orang-orang lapangan tuh biasanya pigtail begitu katanya. Ini ada 2. Habis itu ini ada valve seperempat, yang ini gandengannya ini. Habis valve seperempat, ini pipa besar untuk penampungan dari tabung. Ini namanya pressure gate. Jadi begitu ada isinya nanti ini jarum ini akan naik. Nah, jarum ini akan naik. Nanti seberapa kilo nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini kalau yang merah itu PSI, kalau yang hitam itu garisnya itu bar. Nah, jadi bisa terlihat nanti tabungnya kosong atau masih ada isi. Nah, di sini gasnya ini setelah dari sini dia naik. Nah, ini namanya regulator high pressure, yang biasanya kalau misalkan di kitchen ada kompor woknya, ada high pressure-nya, biasanya di header itu pasti ada regulator high pressure-nya. Nah, regulator high pressure ini ada settingannya lur. Ini bisa diputar. Jadi kalau misalkan tekanannya kurang besar, dia diputar ke kanan. Nah, ini sayangnya di sini regulatornya ini harusnya di sini ada pressure gate lagi ya, seperti ini. Cuman dia lebih kecilan lagi tekanan untuk angka-angkanya ini. Karena ini jadi tekanan dari sini ini kurang lebih sekitar 40 atau 40 kilo naik ke sini, ke regulator ini dimampatkan begitu. Habis itu outnya itu kurang lebih sekitar 0,8 atau 1,2 atau 1 kilo lur. Jadi nanti outnya masuk ke kitchen itu 1 kilo. Nah, makanya diperlukan di sini ini pressure gate supaya kita tahu outnya ini berapa kilo. Begitu lur. Nah, setelah regulator ini valve, main valve, ini watermur. Watermur ini fungsinya nanti untuk maintenance. Jadi kalau ada apa-apa, ada bocor, ada ganti seal atau apa, nggak perlu ngelepas semuanya, tinggal ngelepas si watermurnya ini sendiri. Habis itu dia naik ke atas. Nah, elbow baru masuk ke kitchen sana lur. Ini untuk headernya. Nah, ini pipa gas yang dari luar tadi masuk ke dinding, turun ke sini. Ini ada pressure gate lur. Jadi dari dalam kitchen kita bisa mengetahui. Jadi fungsinya pressure gate ini untuk mengetahui tekanan gasnya di tabung itu habis atau masih berisi. Jadi kita nggak perlu keluar. Dilihat dari sini udah bisa kelihatan. Nah, di sini ada main valve juga.
dikasih kran atau valve ini. Ini fungsinya jadi kalau ada terjadi sesuatu di sini, entah bocor, entah apinya terlalu besar atau gimana, jadi emergensinya bisa langsung nutup kran ini, nggak perlu lari keluar. Nah, di sini setelah kran ini dibikin cabang, Lur. Nah, dibikin cabang. Ini kan tadi tekanannya masih medium nih, kurang lebih 1 kilogram. Nah, di sini ada cabang. Nah, cabang sana itu di watermore, habis itu dikasih regulator. Nah, ini regulatornya low pressure yang warna coklat ini. Yang di luar tadi yang merah itu medium. Nah, ini yang untuk low, yang ini masih high. Nah, jadi ada dua pipa ini. Nah, ada 2 pipa. Nah, ini bisa jadi kenapa kok dikasih cabang begini? Bisa jadi kemungkinan dulunya itu di sini ada kompor medium atau high pressure. Jadi makanya pipanya di sini dikasih cabang. Nah, seperti itu, Lur. Jadi kalau ada kompornya high pressure di deretan kompor ini, pasti biasanya instalasi pipanya, pipa gasnya ini pasti ada cabang. Jadi sendiri-sendiri, Lur. Yang high pressure sendiri, yang low pressure sendiri. Begitu. Nah, untuk gasnya ini, regulatornya ini regulatornya mereknya Rego. Nih. Mereknya Rego. Ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 14 atau 16 kilo ini, Lur. Ini pas sudah ini. Untuk kompor sebanyak ini ada 6 unit low pressure semua. Nah, di bawahnya pipa gas ini harus per kompor ini harus ada titik-titiknya, Lur. Harus sendiri-sendiri. Nah, itu dia pipa gasnya yang ke bawah. Nah, ini di belakangnya ini sendiri-sendiri, Lur. Jadi per kompor itu 1 titik kran. Per kompor 1 titik kran. Fungsinya apa? Fungsinya itu kalau ada maintenance biasanya, Lur. Jadi kalau ada kompor bermasalah, kompornya mati, buntu, jadi bisa dimatiin salah satu krannya, dan yang lain masih bisa nyala. Tapi kalau nggak dibikin sendiri-sendiri seperti ini, kalau ada salah satu aja yang mampet atau buntu, ya terpaksa semua harus dimatiin. Nah, itulah mengapa dikasih kran atau valve sendiri-sendiri. Krannya modelnya seperti ini, Lur. Nah, ini, Lur. Ini kran. Yang itu juga kran, yang handle-nya oranye itu juga kran. Di sana juga ada sendiri-sendiri, Lur. Nah, untuk selang gasnya sendiri, selang gas untuk kompor seperti ini, kompor humidity seperti ini, kalau dananya ada, syukur-syukur kalau didanain, itu fleksibel atau selang gasnya itu cari yang bagus, Lur. Nah, seperti ini. Yang ada dratnya. Nah, seperti itu. Jadi di ujung-ujungnya itu modelnya pakai drat semua. Itu akan lebih bagus atau lebih kuat, lebih tahan daripada yang model selang yang diklem begini. Nah, tapi bukan berarti gas yang model klem begini tidak bagus, bukan berarti begitu. Tapi untuk menjamin atau lebih bagusnya lagi, modelnya selang seperti ini. Bahasa lapangannya itu biasanya fleksibel gas. Jadi fleksibel itu ada yang model seperti ini. Ini selangnya beda, Lur, bentuknya, Lur. Oh, dia beda dengan yang oranye ini. Bisa model seperti ini atau model lain seperti ini. Nah, ini fleksibel gas ini. Ini saya ambil. Nah, ini, Lur. Nah, ini, Lur. Nah, ini untuk fleksibel gasnya. Ini lebih kuat, lebih kokoh. Jadi kalau sudah pakai ini aman sudah, Lur. Tapi harganya lebih mahal ini daripada kita pakai selang. Begitu, Lur.
Untuk instalasi gas sendiri, untuk perawatannya kemungkinan di colornya saja lur, di catnya aja. Jadi kalau kelihatan catnya buram, kalian bisa cat sendiri. Jadi kalau warnanya sudah begini-begini nih, itu dicat lagi lur, seperti ini lur. Dicat lagi dengan warna kuning. Kuningnya kuning seperti ini. Terserah kalian mau pakai cat merek apa, A, B, C. Yang jelas catnya cat besi. Warna kuning seperti ini. Nah, kenapa kok setiap instalasi gas itu warnanya kuning? Kadang saya itu pernah ditanyain sama salah satu bule, itu kenapa kok setiap instalasi gas pipanya ini dikasih warna kuning, kenapa nggak warna abu-abu, warna pink atau warna yang lainnya? Nah, waktu itu saya jawab memang standarnya di sini itu, yang saya tahu sependek pengetahuan saya itu, untuk gas itu warnanya memang kuning. Jadi standar warnanya ini. Begitu lor. Untuk warna yang lain saya kira biasanya untuk pipa air itu kan dibedakan antara yang merah ataupun yang hijau. Nah, itu juga pengaruh di airnya. Jadi kalau yang air panas itu biasanya pakai pipa yang warna merah. Untuk yang air dingin biasanya pipa pakai yang warna hijau. Nah, untuk gas sendiri ini dia punya warna sendiri, yaitu warna kuning, standarnya gas. Begitu lor. Nah, untuk catnya sendiri lor, untuk instalasi gas itu catnya itu saya pakainya cat ini, mereknya Emco, warna kuning seperti ini, kayak kuningnya kuning telur. Nah, ininya sih saya nggak tahu nomor berapa, tapi saya sendiri pakainya cat ini, mereknya Emco. Begitu lor. Nah, untuk masang selang pigtailnya ini, nah ini ujungnya, ini kita tinggal tancepin ke sini lor. Nah, ke ini, ke sini. Nah, ini dia muternya nggak nganan, dia muternya ngiri, karena ini dratnya drat kiri. Nah, jadi kalau kita mau ngencengin itu kita putar ke kiri, istilahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini lor. Nah, kita putar sampai masuk. Nah, kita kencengin pakai tangan saja. Nah, kalau dirasa sudah kenceng, nah ini baru kita putar yang atasnya ini. Nah, kalau ini baru sama kayak baut itu. Jadi kalau kita mau ngebuka, kita ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kalau kita mau nutup, searah jarum jam. Kita buka dulu lor. Kenceng sekali ini lor. Saya coba pakai kunci pipa dulu. Nah, ini sudah bisa kebuka ini lor. Nih, ini udah buka nih. Nah, jadi setelah kita buka, di sini kita dengerin pakai telinga lur. Telinga kita deketin. Kalau ada bocor, kemungkinan bisa dari ininya kurang kenceng, atau biasanya dari sini, dari si kerannya tabungnya ini sendiri. Nah, ini sudah nggak ada bocor, berarti gasnya ini sudah mengalir ke situ. Kita buka ininya lur ya. Nah, ini posisi buka, ini posisi ditutup. Kita buka. Oh lur, dia naik lur. Nih, ini tabung penuh, tabung gas yang gede penuh, segini isinya. Nah, ini baru masuk ke sini dia. Nah, baru ke sini, baru nanti masuk ke kitchen. Nah, ini kita putar dulu lur. Nah, ini kita putar searah jarum jam, kurang lebih 1 atau 2 putaran ya. Ini 1, 2. Nah, dua putaran lah. Nah, kita kencengin di sini. Jika sudah, baru kita buka yang ini. Nah, ini kita buka lur. Nah, dia udah masuk ke dalam sana lur, ke kitchen dia sudah gasnya. Untuk pengetesan bocornya itu, saya pribadi pakai ini lur. Nah, pakai busa
pakai air sabun, kita ambil busanya. Jadi kita kasihkan ke semua sambungannya ini, seperti ini. Nah, di sini nanti kan kalau misalkan bocor kelihatan ada gelembung-gelembungnya lur. Nah, kalau bocor berarti dikencengin lagi, atau kalau enggak dikasih selotip atau gimana. Nah, ini lakukan semuanya ke drat-dratnya ini, sambung-sambungannya ini, termasuk yang di las-lasannya ini, untuk mengetes bocornya. Jadi kalau misalkan nggak ada gelembung berarti sudah aman, siap dipakai gitu lur. Nah, ini sudah saya kasih air, sudah saya kasih busa semuanya. Nah, ini di sini terdapat bocor lur. Nah, ini nih, kelihatan nggak gelembung-gelembung? Nah, jadi kalau dikasih busa itu dia kelihatan lebih gelembung-gelembung seperti itu lor. Nah, ini bocornya di sini lor. Ini kelihatan, ini ada gelembung-gelembung. Nah, ini berarti tinggal mungkin kita kencengin lagi watermurnya ini. Nah, di sini saya juga menemukan lagi bocor. Ini, oh kelihatan kan? Nah, ini kalau gas ini lur, kalau bocor ini sangat bahaya sekali lur. Oh, ini sangat bahaya. Ini bisa menyebabkan kebakaran ini lur. Ini kalau nggak segera kita perbaiki. Biasanya memang rata-rata banyaknya di drat-drat atau sambung-sambungan seperti ini. Jadi buat dulur-dulur semua, kalau misalkan punya restoran atau kafe, dipastikan dulu instalasi gasnya supaya aman. Jadi sebelum nyalain kompor ini semua, instalasi gas dari ujung sampai ke ujung harus sudah tidak bocor. Nah, saya akan perbaiki ini dulu lur. Nah, ini sekarang kondisinya sudah nggak bocor lur. Nah, sudah nggak kayak tadi. Ini sudah saya kencengin, ternyata di sini kendor bautnya, watermurnya ini. Ini tinggal kencengin lagi sedikit. Ini sudah nggak bocor lagi, udah aman. Gitu lor. Ini yang di dalam sudah dikencengin juga, sudah nggak bocor, sudah aman lor. Nah, jadi pengecekan seperti ini penting supaya tidak berbahaya. Ini lor, ini sudah dicat, jadi sudah kelihatan lebih mudah dan sudah diinstal semua, sudah aman. Tinggal kita coba satu persatu kompornya. Kita cobain lor ya. Nah, ini kompor mereknya Nayati ya. Tuh. Ini kita coba satu-satu lur. Ini. 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 Nah, seperti ini lur. Untuk kompor woknya, karena ini low pressure, tuh pilotnya sudah hidup, kita tinggal nyalain ini aja. Oh, nyalanya seperti ini lur. Nah, biasanya kalau yang high pressure kan dia bunyi gitu. Ini karena dia low pressure, jadi seperti ini. Untuk deep fryernya belum bisa dicoba karena spare partnya ada problem di dalamnya situ, gas bloknya macet, belum bisa dicoba. Demikian sedikit video dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ataupun wawasan buat dulur-dulur semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.